You told me you arrive next week. Oi, gue Idrus. Ini gue mau ngebahas film nih. Coba-coba. Yang gue bahas sekarang film konflik. Langsung aja kali ya. Sokin langap. Hei, sini. Hei, dogi, ini tulang. Hei, woi anjing. Lo kok ngamuk? Lo kok marah? Lo kan anjing. Di awal film kita diperlihatkan seorang tentara perang yang berniat untuk mengakhiri karir militernya. Dikarenakan ia ingin segera menikah dengan kekasihnya. Ia bernama Ray. Next week. Kelly yang sekaligus pacar dari Ray tengah asik healing di taman. Ia sangat dikejutkan dengan kedatangan Ray, karena ia datang dari hari yang telah ditentukan sebelumnya. Sepertinya semua itu memang sudah disetting sedemikian rupa, termasuk Ray yang langsung melamar Kelly saat itu juga. Kemudian setelah acara lamaran tersebut selesai, mereka pun segera berniat untuk meninggalkan taman itu. Tetapi sayangnya buku Kelly tertinggal di taman tadi. Alhasil Ray pun segera kembali untuk mengambil buku tersebut. Tapi kemudian ada seorang pria tengil yang mendekati Kelly dan dengan kurang ajarnya mengajak Kelly untuk tidur bersamanya. I'll give you $1,000 if I can fuck your Awalnya Ray tidak menanggapi pria tengil itu, tetapi pria tersebut berniat membeli tunangannya dengan harga $1.000. Dan juga pria itu kemudian menghampiri jendela Kelly dan segera menunjukkan manuknya kepada Kelly. Sontak Ray yang tak mau harga dirinya diinjak-injak langsung keluar dan menghajar pria tengil tersebut. Karena mekanik Ray lebih tinggi, pria itu pun segera mengeluarkan sebilah pisau untuk menyerang Ray. Namun karena Ray mempunyai kemampuan khusus, ia sangat mudah untuk melumpuhkan pria tengil tadi bersama temannya. Tapi naas pria tersebut harus tertusuk oleh pisaunya sendiri. Berkat kejadian itu, pria tersebut tewas di tempat. Di depan pengacaranya, Ray menjelaskan secara jujur dan juga detail mengenai apa yang sebenarnya telah terjadi, termasuk dirinya yang hanya mencoba membela diri dan dari serangan pria tadi. Namun secara mengejutkan pengacaranya hanya memberikan dua pilihan yang bisa diambil oleh Ray. Jika Ray memilih pendiriannya dan berdalih bahwa dirinya hanya membela diri, ia akan menerima hukuman kurungan 5-8 tahun lamanya. Sebaliknya, jika ia mengakui bahwa ia telah membunuhnya dengan sengaja, ia hanya akan menerima hukuman 18 bulan saja. Karena desakan dari tunangannya, ia terpaksa rela mengaku karena ia tak ingin lama-lama menekam di balik kurungan. Di tempat lain, ayahnya Tim atau pria tengil tadi terlihat sangat sedih dan sangat tak terima akan kematian putranya itu. Dia yang merupakan bilioner tentu tak sulit untuk mengetahui profil Ray dan di mana Ray akan dipenjara. Kemudian Harvey mendatangi Jack yang merupakan kepala penjara tempat hukuman Ray. Ia meminta agar Ray dibuat tak betah berada di penjara tersebut. Bahkan Harvey sudah menyiapkan sekoper uang sebagai imbalan. Di sisi lain, Ray juga telah sampai di dalam penjara. Ia dan juga tahanan lain disambut oleh sipir bernama Rico. Rico ini memiliki sifat yang licik dan selalu bertindak semau dia. Alhasil Ray pun mendapatkan sebuah pukulan dari Rico. Sifat tengilnya sudah muncul ketika Ray berusaha membantu napi lain yang dipermalukan Rico. Setelah menggunakan outfitnya, Ray tak langsung dimasukkan ke dalam sel, tetapi ia digiring dulu untuk menemui Jack, si kepala penjara. Di sana Jack mulai mengungkapkan jati diri dari Ray, yang antara lain Ray yang merupakan seorang mantan militer yang juga Ray pernah dianugerahi medali keberanian ketika ia masih aktif di militer. And yet the government you fought and served for sent you here. Ketika di taman penjara, masalah sudah muncul saja. Di sana Ray dihadang oleh pria berbadan kekar bernama Tony. Akhirnya Ray harus beradu mekanik melawan Tony. More fucking line, bud. Watch where you're fucking going. Fucking dog. What fuck all to do with you? Setelah itu muncullah geng napi yang diketuai oleh Mazen, karena Mazen dan Ray sama-sama memiliki keturunan Arab. Mazen berniat untuk menjadikan Ray sebagai salah satu anggotanya. Then we stick together, one in, all in. Tapi aksinya untuk memujuk Ray dihentikan oleh seorang sipir yang mau mengancam Mazen untuk dimasukkan ke sel isolasi jika ia tak mau menurut. Di lain waktu, Ray yang tengah bersantai tiba-tiba kedatangan beberapa sipir yang kemudian menggeledah kamarnya. Sialnya, Rico malah menemukan foto Kelly yang terselip di bawah tumpukan barang milik Ray. Dengan wajah konaknya,
Rico menjilati foto tersebut seperti es dung-dung yang sontak membuat Ray sangat emosi ingin menghajar Rico. Namun aksi Ray itu digagalkan oleh dua sipir di sana yang langsung menahannya. Ray juga terus diprovokasi oleh Rico yang seolah menegaskan bahwa ia ingin mendapatkan pukulan dari napi baru itu agar bisa memberikannya hukuman tambahan. Shit, take it off. Untung saja Ray bisa menahan emosinya yang malah membuat Rico naik darah sehingga ia berniat memukul Ray menggunakan tongkat kayunya. Untung saja aksi Rico tersebut dihentikan oleh sipir lainnya yang menahan dan mengingatkan Rico untuk tidak berbuat semena-mena. Pengalaman buruk tak hanya Ray rasakan dari sipir saja. Ketika ia sedang mandi, ia dihampiri oleh pria bertubuh besar yang menyimpang. Ia menyuruh Ray untuk memuaskan hasratnya. I have. Karena Ray masih normal, jelas saja ia langsung menolaknya mentah-mentah. Hammer yang mendengar hal tersebut langsung marah kepada Ray. Tapi karena Ray merupakan mantan militer, dengan mudah langsung menumbangkan Hammer. Tetapi Rico yang melihat aksi Ray itu langsung menghajar Ray dari belakang dan langsung membawanya menghadap Jack. Jack di sana langsung memprovokasi Ray untuk memancingnya supaya marah. Malahan Jack langsung memerintahkan agar Ray dihajar habis-habisan. Tetapi salah satu sipir di sana yaitu Victor mengingatkan kepada mereka semua agar tidak keterlaluan dalam menghajar Ray. Ketika di perpustakaan, Ray bertemu seorang pria tua yang bernama David. Ia dihukum seumur hidup karena telah merampok uang dan membunuh dua penjaga serta satu polisi. Namun uang itu tak pernah ditemukan oleh pihak berwenang sampai saat ini. Suatu waktu akhirnya Ray bisa mengobati rasa rindunya kepada tunangannya itu. Kelly membusuk Ray di sana, tetapi belum juga semenit, Victor dan Rico menyuruhnya untuk segera masuk ke selnya. Disinilah Ray baru sadar sepertinya ada yang tidak beres. Mengapa ia diperlakukan beda dengan napi yang lain? Di lapangan penjara, seseorang yang bernama Jade yang baru berusia 18 tahun. Ia dihampiri oleh Hammer hingga Ray datang dan membantu Jade. Kemudian semua aksi mereka itu dihentikan oleh sipir bernama William. Yes. Uncuff him. Di suatu waktu ketika Ray sedang membersihkan kamar mandi, ia didatangi Tony yang dulu sempat ingin menghajar Ray. Tetapi saat itu Ray dibantu oleh Mason dan juga kawanannya. Untung saja Ray bisa menang mekanik melawan Tony. Tetapi lagi dan lagi tiga sipir itu kembali muncul dan langsung membuat Ray babak belur. Kali ini Jack juga berada di sana sampai sekarang Ray harus merasakan sebuah tongkat telah memasuki boolnya. Melihat semua hal mengerikan yang terjadi kepada Ray, Victor merasa iba dan kasihan. Ia juga memutuskan ingin menyudahi semua keterlibatannya. Menyarankan agar mereka berdua juga berhenti, karena jika terus berlanjut maka Victor akan melaporkannya. Rico dan juga Fox juga kemudian langsung menyampaikannya kepada Jack perihal Victor yang berniat melaporkan mereka. Tanpa pikir panjang, Jack langsung menyuruh mereka berdua untuk menyelesaikan Victor, agar rencana mereka semua bisa berjalan dengan lancar. Kemudian Rico dan Fox juga menemukan sepucuk senpi di salah satu kamar tahanan bernama Meno. Sebagai hukuman, Meno diperintahkan untuk mengepel salah satu ruangan di penjara tersebut. Ternyata di balik tirai terdapat Victor yang sudah terbujur kaku, tak berdaya. Yang memang semua itu sudah direncanakan dengan matang oleh Fox dan juga Rico. Kembali ke Ray yang tengah berbincang dengan David. Namun dari kejauhan terlihat Mason dan juga kelompoknya sedang memperhatikan mereka. Dan kemudian mereka mendatangi Ray dan juga David. Di sini kelompok Mason mulai tak menyukai Ray karena telah berbincang dengan David. Dan ketika Ray dan David tengah mandi, tiba-tiba kelompok Mason datang dan menusuk leher pria yang dulu sempat berkelahi dengannya.
Karena Ray telah dianggap pembunuh pria tadi, ia pun segera mendatangi kelompok pria itu dan memberikan klarifikasi bahwasanya bukan dia yang telah membunuh, tetapi Mason dan juga kelompoknya. Oke, karena gue mau ngabuburit terus buka bersama, kita lanjut next day untuk part 2-nya ya. Jangan lupa di subscribe, like, dan juga share ya, biar kita semakin semangat dalam membuat video.